Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, shalom, shalom. Damai di hati. Senang banget bersyukur. Bersama-sama yuk kita akan doa-doa sambil memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan yang meneguhkan setiap hati kita. In Jesus name, amen. Betapa hatiku, hatimu berterima kasih, Yesus. Dia mengasihimu. Dia mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu selama-lamanya. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa pakai hidupku dan hidupmu juga. Amin. Yang penting sekarang kita buka hati, kita menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan pemilik hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir apa yang kau alami hari ini. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami angkat tangan, kami katakan pujian ini, kami dengarkan, kami renungkan, kami aminkan. Betapa hatiku, hatimu berterima kasih, Yesus. Dia mengasihiku. Tuhan mengasihiku dan mengasihi kita semua. Dia mencintaimu. Lope, Jesus lope you. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan doa-doa kami.
sembuhkan dan pakailah kami menjadi alatmu seumur hidupku. Selama Tuhan masih mau pakai, maka terjadilah kehendaknya. Pakailah hidup kami sebagai saksimu seumur hidup kami. Selama Tuhan masih berkenan, Tuhan bisa pakai kita dengan keajaiban kasih dan kesembuhannya. In Jesus name, amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya, saudara-saudara kalian terkasih yang sudah bergabung dan yang baru bergabung. Pastor ucapkan selamat datang dan selamat untuk sesaat lagi mendengarkan 1-2 bagian cuplikan firman Tuhan yang akan Pastor akan bacakan. Lalu setelah itu saudara-saudara, Pastor akan doakan yang rindu untuk didoakan dalam kesempatan hari ini. Pertama-tama saya saksi dulu bahwa pelayanan kemarin yang Tuhan percayakan di Grace Balikpapan itu sungguh luar biasa. Kesaksian banyak banget, dan Pastor punya kesaksian bagaimana kita lagi renovasi fasilitas healing water. Belum selesai padahal, tetapi sudah jadi berkat. Banyak banget orang datang, sampai orang-orang rindu untuk berbondong-bondong antri untuk bisa menikmati kuasa Tuhan, kasih Tuhan lewat layanan air doa. Dan puji Tuhan, yang datang bukan dari Balikpapan saja, tapi juga dari luar kota, luar negeri. Mereka datang karena kasih Tuhan, mereka datang merindukan ikut kebaktian, dan ada kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang di dalam kebaktian sederhana itu, sejak mereka masuk dari awal sampai selesai, mereka tidak tahan, air mata mereka mengalir. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Pastor menyapa Bapak Riki Kurniawan, Mama Yeni, Bapak Ikin, Ibu Reni, Luskini, Riyama, ada Mam Serido, ada juga Diana Panjaitan, yang di TikTok ada Paruliang Huta Barat, Horas, puji Tuhan ya. Semakin banyak yang bergabung, Pastor merasa Tuhan masih percaya pelayanan ini, dan selama Tuhan masih percaya, ya saya bersyukur sama Tuhan karena lewat pelayanan ini banyak orang-orang yang merasa tertolong dan disembuhkan oleh karena kasih. Halo Kakak Meti, Kakak Englan, Kakak Melki, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kita memang lagi finishing proses untuk fasilitas healing water ya. Harap minggu depan sudah lebih siap lagi. Pun demikian sudah jadi berkat. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dari sini saya melihat bahwa penting banget sebuah peneguhan ya. Peneguhan dari Tuhan itu penting banget. Saya dapat firman Tuhan, dan firman Tuhan ini buat saya dan memberkati saya. Dan Pastor mau baca ini supaya saudara juga boleh mendapatkan
berkat atau rema yang sama yang Pastor dapat dari Tuhan. Lalu di sana Pastor akan kasih beberapa ayat lagi dan kesaksian ilustrasi supaya kita bisa mengerti bahwa pentingnya peneguhan di dalam sebuah pelayanan atau kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita sekarang, waktu yang ada, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama, Pastor mau membukakan ayat firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan ayat ini buat Pastor secara pribadi, lalu Pastor dapat berkat dan share kepada Bapak Ibu sekalian. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Jadi ayat ini Pastor terberkati, terima kasih Tuhan Yesus. Ayat ini mengingatkan bahwa pelayanan ini Tuhan teguhkan. Kita nggak boleh sombong, khususnya Pastor nggak boleh sombong. Dan Tuhan ingatkan untuk tetap setia, tekun, beribadah. Jangan menyembah kepada ilah-ilah lain. Firman ini buat Pastor Andy dan Pastor bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai ayat 19. Pastor baca ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jadi berkat banget buat kehidupan rohani semua kita. Amin. Maka karena ini rema buat Pastor Andy, saya baca gini. Maka Andi, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanmu, kekuatanmu, tanganmu yang membuat engkau memperoleh kekayaan ini. Jadi firman Tuhan saya baca dalam Pastor membaca firman itu rema buat saya dulu. Ya, jadi saya pakai selalu pengertian yang Tuhan kasih dalam hidup saya dan saya terima itu buat saya dulu. Ya, jadi maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Andi Simon, ini kekuasaanku, kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku peroleh kekayaan ini. Jangan. Jadi ini memagari saya supaya jangan sampai merasa aku atau merasa sombong, jangan sampai tinggi hati. Jadi firman itu memagari saya, memagari kita anak-anak Tuhan. Ayat 18. Tetapi harus Andi kau ingat sama Tuhan. Ya. Dialah Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Dengan maksud meneguhkan. Jadi peneguhan ini dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ini sangat penting. Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19. Tetapi ini peringatannya, peringatan Tuhan buat saya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhanmu penciptamu, lalu mengikut ilah yang lain, beribadah kepadanya, maka selalu katakan Andi Simon dan keluarga dan serta orang-orang yang bersama-sama dengan kami dan orang-orang yang Tuhan percayakan saya melayani, selalu saya ingatkan, selalu poin penting kalau saudara ngikutin ini, saya ingatkan jangan lupa ibadah, yuk ikut ibadah. Saya juga selalu mengingatkan diri sendiri, anak istri keluarga, semua orang-orang terkasih yang saya kenal, jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan ibadah.
Dan firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan hati bahwa apa yang Tuhan percayakan selama ini sampai hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatanku. Jangan sampai saya Andi Simon menjadi sombong. Biar semua kita sadar, dan khususnya saya, bahwa saya akui Tuhan dalam segala lakuku. Tuhan senantiasa lewat firman-Nya akan meluruskan hatiku day by day. Amin. Dan Tuhan mau supaya saya dan tentu saudara pemirsa sekalian yang mendapat rema yang sama yang Pastor bacakan ini, janganlah engkau mengikuti ilah yang lain. Jangan ada berhala yang lain. Jangan engkau menaruh keyakinanmu yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Dan tetaplah setia beribadah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Sujud di altarnya. Kami bawa korban syukur dan ibadah kami. Ku terima anugerahnya dari Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari tetap setia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Sebab di sini kata firman Tuhan, aku memperingatkan kepadamu, jikalau engkau tidak lagi setia, kamu pasti binasa. Wow, seram ya. Jadi peneguhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan mau supaya Pastor tetap membawa ibadah. Pastor tetap membawa pesan kepada semua umat manusia yang berkesempatan menerima pelayanan ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jadi ini adalah peneguhan yang Tuhan kasih kepada Pastor Andy dalam pelayanan. Dan Pastor bagi kepada saudara bahwa pentingnya ibadah. Sekarang kita lanjut masuk berikutnya. Peneguhan Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang penting. Pastor kasih beberapa contoh. Laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi sah suami istri tanpa peneguhan pernikahan. Jadi saudara bisa paham di sini bahwa peneguhan itu penting. Laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi sah suami istri sebelum diteguhkan. Tanpa peneguhan pernikahan, laki-laki dan perempuan belum bisa menjadi suami istri. Mereka belum bisa ngapa-ngapain sebelum peneguhan. Peneguhan Bapak Ibu sekalian, Pastor dapat ilustrasi sama seperti misalnya engkau punya mobil tetapi tidak ada bensinnya, tidak ada minyaknya, tidak ada Pertalite, Pertamaxnya. Sehingga mobil itu tidak bisa jalan. Sekalipun engkau punya mobil tanpa minyaknya, mobil itu tidak bisa jalan. Katakan misalnya saudara punya perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi yang indah banget. Ada bathtubnya, ada showernya, ada wastafel-nya, apalagi banyak hiasan-hiasan keramik, batu alam, stainless-nya begitu indah sekali. Tetapi kalau tidak bisa mengalir airnya, maka seindah apapun juga peralatan mandi Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa digunakan tanpa air. Jadi kira-kira ilustrasi ini bisa membantu kita
sadar bahwa peneguhan di dalam pelayanan kita atau peneguhan kita dalam mengikut Tuhan, maupun saudara-saudara dalam suami istri atau misalnya laki-laki perempuan, peneguhan pernikahan itu penting banget. Dan di sini saya kembali bersaksi bersyukur bahwa contoh kemarin kita mulai membuat healing water, dan banyaknya orang yang disembuhkan, banyak orang jadi berkat, banyak orang merasa manfaatnya. Saya melihat ini juga adalah bukti penyertaan Tuhan, diteguhkan pelayanan. Banyak hal kalau Pastor mau cerita, cuma hari ini hari Senin Pastor mau antar anak sekolah, jadi Pastor coba ringkasnya. Demikian pun kita di dalam pelayanan. Sekarang Pastor ajak kita maju melihat 2 ayat lagi ya. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Jadi peneguhan ini penting. Hal yang lain coba Pastor sampaikan. Kalau saudara melayani Tuhan sebagai pendoa, sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, kita bisa berkhotbah tanpa passion. Artinya kita bisa berkhotbah tanpa lagi merasakan gregetan gitu. Kalau saudara seorang pengajar Injil, guru agama, engkau bisa mengajar dengan fasih tapi tanpa passion lagi. Demikian Pastor Andy bisa berkhotbah, bisa mendoakan orang secara umum tanpa greget, passion lagi. Tapi saya tidak mau. Maka sebelum live seperti ini, Pastor perlu koneksi dulu, keintiman dulu sama lewat doa. Karena jangan sampai saya menjadi hamba Tuhan yang rata-rata umum, yang bisa berkhotbah dengan fasih tapi tanpa yang saya sebut penyertaan, urapan. Dan lewat ayat-ayat firman Tuhan yang datang hari ini, yang saya baca dan saudara terima dan saya juga dapat rema, saya sadar bahwa peneguhan ini penting banget di dalam saya melayani. Melihat orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang berdosa diampuni, jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Ini karena Tuhan yang meneguhkan. Ya, ini sebuah warning, peringatan bagi saudara yang melayani sudah lama, tapi engkau merasa kering-kering wae, pelayananmu datar, engkau berkhotbah tanpa lagi ada sebuah passion. Perhatikan, engkau perlu masuk dalam kembalikan hatimu kepada kasih mula-mula, supaya pelayanan yang engkau emban, yang Tuhan percayakan, itu mendapat peneguhan. Karena kalau kita tidak sadar pentingnya peneguhan ini, kita akan melayani, tapi tanpa peneguhan kita rasa biasa-biasa saja. Saya belajar melayani, kalau tanpa peneguhan, saya mesti segera koreksi diri. Berarti ada sesuatu hal yang Tuhan mau saya kembali kepada center kehendak Bapa. Nah, sekarang kita lihat 2 ayat contoh. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan Yesus, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan perhatikan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan
firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertainya. Jadi artinya bisa saja orang memberitakan Injil, tetapi Tuhan tidak meneguhkan atau tidak ada peneguhan. Kita ingat bagaimana Musa, Tuhan teguhkan, banyak tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan Musa. Pun demikian, masih banyak orang yang ragu dan tidak percaya. Peneguhan ini penting, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang pelayananmu tampak indah, tapi kalau kering, maka seperti mobil yang indah tapi tanpa minyak tidak bisa jalan. Mungkin hari ini gerejamu indah, mewah, lift, dingin, banyak orang-orang terkenal di sana. Seperti misalnya tadi alat-alat mandi stainless, bathtub yang mewah, full AC, dan segala macam glamor yang indah-indah dipajang di sana. Tapi tampaknya air yang bisa mengalir dari untuk tempat mandi itu, maka itu tidak bisa digunakan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak pandang dari gereja mana, tidak pandang gereja besar, gereja kecil, tidak pandang sinode yang terkenal atau biasa-biasa, atau bahkan personal, tidak pandang. Selama orang itu percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, pelayanannya disertai Tuhan, Tuhan sendiri akan meneguhkan pelayanan berita Injil yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat Tuhan. Dari sini saudara, semoga kita bisa mendapat rema bahwa saya mengikut Tuhan Yesus, saya butuh peneguhan. Kita bukan gila mujizat, kita bukan selalu minta tanda, tetapi kita tahu ketika kita disertai Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, baik ibadah kita maupun pelayanan kita, keluarga kita, apa yang kita doakan, itu selalu ada peneguhan. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri turut bekerja di dalam pelayanan yang kita hamba-hambanya embang atau saudara anak-anaknya lakukan. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dengan tanda-tanda menyertai. Mungkin saudara bukan hamba Tuhan seperti Cece Cingsi, mungkin pengusaha atau mungkin ibu rumah tangga. Lewat doa-doamu, lewat kalimatmu, ketika engkau hidup percaya firman Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat peneguhan-peneguhan. Doa-doa kita mendatangkan damai sejahtera. Keluarga kita ketika kita hadapi tantangan, kita memberkati, kita akan melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Ini penting kita sadar hal ini sehingga kita menjadi orang Kristen, orang Katolik, anak Tuhan, manusia tidak asal, tidak sombong, tapi selalu ingat senantiasa, saya butuh pimpinan Tuhan. Saya tidak bisa berjalan tanpa disertai Tuhan. Banyak orang bisa lakukan banyak hal, dia akan mahir karena dia terbiasa. Tetapi kita akan tahu bagaimana sebuah doa dan pelayanan itu akan hadir nyata kuasanya saat diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Satu ayat lagi ya. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat
oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Wow, keren banget. Ibrani 2 ayat yang keempat di sini, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian Anda, kesaksian-kesaksian saya tentang Injil, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan. Tuhan meneguhkan dengan kasih-Nya, dengan tanda-tanda dan keajaibannya. Semisal ada engkau yang cari jodoh dan orang-orang sudah memvonismu, sudah tua, sudah tidak laku, sudah tidak ada yang mau. Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik. Kalau engkau umur sudah banyak dan engkau belum punya pasangan, itu bukan engkau belum laku, itu karena engkau stoknya pasaran limit edition. Jaile, ucapkan hal-hal yang baik. Engkau akan melihat apa yang kau ucapkan dengan percaya janji Tuhan. Tuhan akan meneguhkan ucapan-ucapan berkat itu menjadi jawaban doa dalam hidupmu. In Jesus' name. Perhatikan, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian ini dengan tanda keajaiban, kesembuhan, pengampunan, kasih karunia, dan keselamatan bagi orang-orang yang datang kepadanya. In Jesus' name, mereka tidak ditolak, tidak dibuang, tidak dicampakkan, tetapi diterima, diangkat menjadi anak dan ciptaan baru dan hidup yang baru. Ayo kita renungkan, refleksi buat hidup kita. Mungkin hari ini kita sudah hanya fokus pada hal-hal lahiriah, tapi dalam kita kering. Kita menjadi orang-orang agamawi yang sangat aktif, tapi kita seperti alat-alat mandi yang tidak punya air. Kita butuh Tuhan. Dan kita betul-betul butuh passion ini untuk kita ke Tuhan. Doaku, pelayananku yang Tuhan percayakan ini. Ibadahku saya mau perhatikan. Dan saya mau sungguh-sungguh merasakan, saudara merasakan berkat ibadah itu luar biasa banget. Maka dimanapun engkau ada bergereja, itu gerejamu baik. Dimanapun engkau digemarkan hamba Tuhan, itu hamba Tuhan yang baik. Setiap beribadah, in Jesus' name, apa yang kita dengar firman Tuhan dan sharing apa yang saya dapat firman Tuhan dari Tuhan, bukan hanya buat saya, tapi buat Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang percaya. Karena apa? Semua Bapak Ibu sekalian disayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat renungan firman Tuhan hari ini. Dan saat lagi Pastor akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Pertama-tama biar Pastor nggak lupa, saya akan mendoakan air minum yang saudara sudah siapkan. Angkat sekarang air minum yang sudah Bapak Ibu siapkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Air yang engkau pegang dengan tangan kananmu saat ini, yang engkau angkat, Pastor Andy berdoa dan memberkati air biasa ini menjadi air berkat, air doa kesembuhan buat tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Saat engkau meminumnya, air berkat ini mendatangkan kesehatan dan kesembuhan buat tubuh Bapak Ibu sekalian atau tubuh mereka, orang yang engkau kasihi yang sedang sakit. In Jesus' name, air ini
menjadi air berkat. Amin. Silakan diminum dan akan banyak kesaksian-kesaksian yang meneguhkan doa-doa ini. Tuhan memberkati. Segar, puji Tuhan. Semangat. Sekarang Pastor berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Bapak Ibu yang sedang sakit, tolong Pastor Andy boleh angkat tangan seperti ini. Jikalau ada mengalami sakit stroke atau Parkinson barangkali atau lumpuh, kasih tanda saja, respon saja, karena saudara angkat tangan bukan sama Andi Simon, tetapi sebagai tanda engkau siap didoakan oleh hamba Tuhan. Baik, setiap mereka yang sudah angkat tangan maupun mereka yang memberikan tanda sudah siap didoakan. Kelemahan tubuh yang engkau alami saat ini termasuk sesak napas, gangguan paru-paru, gangguan jantung, angkat tangan. Touch! Aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Diberkati engkau dengan kesehatan dan kesembuhan saat ini, in Jesus' name. Amen. Pastor berdoa bagi saudara yang merindukan keturunan. Angkat tanganmu, diberkati keluargamu, dan diberkati dengan keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor berdoa bagi engkau dan keluargamu dan anak-anakmu mungkin dalam pergumulan, diberkati engkau dan keturunan dan anak-anakmu. Studi anak-anak mereka akan melihat bagaimana lewat doa hari ini Tuhan menyatakan kebaikan, peneguhan, berkat Tuhan terjadi. Anak-anakmu menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Lewat hidup anak-anak kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pastor berdoa bagi saudara yang dalam pergumulan, yang sedang nonton ini dalam pergumulan. Dilepaskan engkau dari pergumulan yang membuat engkau jatuh. Ujian kau hadapi hari ini, Tuhan memberkati engkau akan naik next level, dan engkau akan menjadi dewasa dan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang dimana mama papa yang sedang sakit dan mungkin mereka tidak melihat ini. Kau sebagai anak, angkat tanganmu. Berdoa bagi mama papa pagi ini, diberkati kesehatan untuk tubuh mama dan papa. In Jesus' name. Pastor berdoa bagi saudara yang merintis usaha, pelayanan, pekerjaan, karir. Angkat tanganmu. Pastor berdoa, diberkatilah engkau dan masa depanmu, karir, pekerjaan, pelayananmu, dengan engkau mengutamakan ibadah, mengandalkan Tuhan, tekun. Engkau akan melihat lewat doa ini promosi Tuhan terjadi, berkat Tuhan datang sesuai janji firman Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi Pastor akan close dengan doa ini. Bapak Ibu ada gangguan di jantung, paru-paru, ginjal, liver, hati, prostat, diberkati, pulih, dan sehat in Jesus name. Dan satu lagi Pastor doakan engkau yang punya minyak dan engkau mau angkat sekarang, silakan diberkatilah minyak itu menjadi minyak yang diurapi saat engkau mengoleskan untuk orang yang sakit atau tubuhmu yang sakit, berkat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas mereka. In Jesus name. In Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan kami merasakan doa-doa ini, lawatanmu sungguh hadir dan nyata. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Pastor doakan saudara-saudara sekalian, dan saya percaya dan banyak kesaksian. Saudara bisa kasih kolom komentar, diketik, ditulis, disaksikan apa yang kau alami, atau di pertemuan live doa besok kembali saudara bisa menyaksikan apa yang bisa Pastor baca. Pastor akan bacakan semuanya. Biarlah kita sama-sama pelayanan kita, doa kita, keluarga kita yang kita Tuhan kasih, pekerjaan, studi anak-anak, semuanya kita akan melihat peneguhan Tuhan itu sungguh amat ajaib dalam kita semuanya. Haleluya! Akhirnya saudara Pastor ucapkan selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, blessed day. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. I should focus.